Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Kesanabila dengan NIM 2248 2010 67 dari kelas 6B Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas nutraceutikal. Nutraceutikal adalah istilah yang berasal dari gabungan kata nutrisi dan pharmaceutical. Nutraceutikal merujuk pada produk yang berasal dari makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja nutraceutikal dalam tubuh, yang pertama yaitu ada bioavailabilitas, seberapa baik zat aktif dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Yang kedua, itu ada dosis dan cara konsumsi jumlah dalam bentuk pemberian tablet, kapsul, bubuk, cairan berpengaruh terhadap efektivitas. Yang ketiga, itu ada kondisi fisiologis individu, usia, jenis kelamin, status kesehatan, dan genetika mempengaruhi respon terhadap nutraceutikal. Yang keempat, itu ada interaksi dengan makanan atau obat lain. Beberapa nutraceutikal bisa berinteraksi dengan nutrisi lain atau obat, memperkuat atau menghambat efeknya. Yang kelima, yaitu stabilitas dan kualitas produk. Produk yang tidak stabil atau kadaluarsa bisa menurunkan efektivitas zat aktif. Yang keenam, yaitu ada waktu konsumsi. Waktu terbaik konsumsi, misalnya sebelum atau sesudah makan, bisa menentukan penyerapan optimal. Yang ketujuh, yaitu gaya hidup dan pola makan. Pola makan sehat dan aktivitas fisik dapat mendukung efektivitas nutraceutikal. Sumber bahan alam ini diambil dari berbagai ekosistem, baik darat maupun laut. Jika pengambilan yang tidak terkendali, akan berdampak buruk pada keseimbangan ekosistem. Contohnya seperti tumbuhan seperti jahe, kunyit, sambiloto. Yang kedua yaitu ada hewan seperti minyak ikan dan kolagen. Yang ketiga yaitu ada laut seperti spirulina dan rumput laut. Yang keempat ada mikroorganisme probiotik seperti lactobacillus dan bifidobacterium. Kerusakan bahan pangan. Rusak adalah penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca yang bisa digunakan. Bahan pangan atau makanan dibiarkan dalam udara terbuka atau suhu kamar akan mengalami kerusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama itu ada jenis bahan pangan atau makanan. Yang kedua itu ada kondisi lingkungan. Tanda-tanda kerusakan, yang pertama yaitu ada perubahan warna alami, di mana warna menjadi lebih gelap, kusam, atau berbeda dari aslinya. Hal ini menandakan proses oksidasi, fermentasi tak diinginkan atau pembusukan. Yang kedua yaitu bau tak sedap atau aneh, seperti bau tengi, asam atau buruk. Hal ini menandakan adanya kontaminasi mikroba, jamur, dan kerusakan minyak esensial. Yang ketiga itu ada tekstur menggumpal atau lembab. Bahan kering seperti serbuk menjadi lengket atau menggumpal, biasanya akibat kelembapan atau yang tidak sesuai. Yang keempat yaitu ada pertumbuhan jamur bercak putih, hitam. Hal ini menandakan kontaminasi mikroba. Yang kelima itu adanya serangga atau telur hama yang diukur melalui uji laboratorium, kromatografi, spektrofotometri, dan lain-lain. Sering ditemukan pada bahan tumbuhan kering, daun, seperti daun, akar, biji. Penyebabnya karena penyimpanan tidak higienis. Yang keenam yaitu perubahan rasa. Jika digunakan langsung, rasa menjadi pahit berlebihan, awam, atau hambar. Tanda penurunan mutu atau reaksi kimia yang tidak diinginkan. Klasifikasi. Yang pertama yaitu ada bahan pangan mudah rusak, yaitu cepat mengalami kerusakan setelah dipanen atau diproses.
Umur simpan sangat pendek, hari hingga minggu. Contohnya seperti daging, ikan, susu segar, buah dan sayur segar. Yang kedua yaitu ada bahan pangan agak tahan lama. Yang biasanya itu lebih tahan lama dari bahan segar, tapi tetap bisa rusak dalam beberapa minggu atau bulan. Contohnya seperti telur, kentang, biji segar, roti, keju, produk olahan susu. Yang ketiga yaitu bahan pangan tahan lama. Tahan lama itu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun jika disimpan dengan baik. Contoh beras, gula, tepung, makanan kaleng, susu bubuk, kacang-kacangan kering. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.